tidak hanya ada di ACT ya, di pemerintah. Kesimpulan saya berarti prosedur di pemerintah, ya kesalahan ini tidak hanya pada ACT, kesalahan juga pada pemerintah, Betul ya? Kita nggak usah bicara politik lah, tidak usah bicara konspirasi ini, korupsi dan sebagainya. Ini persoalan uang Allah ini betul-betul persoalan akhirat gitu. Ini yang seharusnya membangun hati nurani para pengurus ACT bahwa bagaimanapun ini adalah uang-uang umat yang harus disalurkan kepada umat. Nah ini hal-hal seperti ini, janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan gitu. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mengkritisi langkah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB, Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Anwar Abbas menggunakan bahasa memukul atau membinasakan terkait langkah pencabutan izin PUB tersebut. Saya lihat pendekatan kita lakukan lebih banyak memukul daripada merangkul, bukannya membina tapi membinasakan. Ini menurut saya saat dengar ACT dicabut izin donasi publik, kata Anwar Abbas pada Rabu 6 Juli 2022. ACT adalah lembaga nirlaba yang menolong seperti Palang Merah. Sudah ada penjelasan dari ACT. Mereka mirip Palang Merah, mereka juga menolong. Siapa saja yang ditolong, ujarnya. Ini yang menuduhkan bahwasannya ACT membela ISIS karena ada orang ISIS ditolong. Itu tidak logis menurut saya, tambahnya. Namun demikian, Anwar Abbas menyoroti pemberitaan soal pimpinan ACT yang diduga mendapat gaji besar hingga sederet fasilitas. Bagi saya, pimpinan seperti ini yang hedonis dan materialistik, sementara berlabelkan amal. Itu yang saya tidak terima, menoreh luka di hati saya, paparnya. Sementara terkait dugaan aliran dana untuk aksi terorisme sendiri, Anwar Abbas memuji BNPT yang tidak langsung menyebut ACT sebagai organisasi yang terkait dengan terorisme. Saya ini senang dengan Pak Nur Wahid, BNPT pagi ini, padahal biasanya tidak senang. Ia tidak langsung menyebut ACT itu teroris, ujarnya. Sementara itu, Direktur Potensi Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Rasman, menjelaskan bahwa pencabutan izin PUB dilakukan lantaran ACT dinyatakan terbukti melanggar diktum-diktum perizinan. Salah satunya terkait dengan dana operasional yang melebihi ketentuan. Jadi bukan dicabut izin organisasinya, tapi izin pengumpulan uang dan barang, kata Rasman. Menurutnya, sebelum pencabutan penyelenggaraan izin ini, ACT pernah mengajukan izin dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Bahkan, ACT juga telah memiliki rekomendasi dari Provinsi DKI Jakarta, hingga kemudian Kemensos mengeluarkan SK pemberian izin. Meski sudah dicabut, ACT bisa kembali mengajukan izin kepada Kemensos agar bisa kembali menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang. ACT bisa melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan uang dan barang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, dengan begitu ACT harus mengajukan izin baru kepada Kemensos, kata Rasman. Diberitakan sebelumnya, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Muhadjir Effendi pada Selasa 5 Juli 2022. Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut. Kata Menteri Sosial Muhadjir Effendi melalui keterangan tertulis pada Rabu 6 Juli 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan bahwa penggunaan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. Pemerintah responsif terhadap hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain. Dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali, kata Muhajir. Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menduga Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT melakukan aksi tilap dana korban kecelakaan Lion Air JT610. ACT juga disebut tidak transparan kepada ahli waris korban terhadap jumlah dana yang diterima dari pihak Boeing. Kemudian, Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterima dari pihak Boeing ke ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT. Kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers pada 11 Juli 2022. Nurul mengatakan ACT juga tidak merealisasi dana CSR kepada ahli waris korban. Justru dana tersebut malah dimanfaatkan untuk membayar gaji para petinggi ACT, bahkan untuk fasilitas dan kepentingan pribadi. Dan diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT, katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, majalah Tempo merilis laporan terkait dugaan penyelewengan dana donasi ACT. Adapun sampul majalah Tempo telah beredar luar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Dalam narasi di sampul majalah itu, tertulis kalimat yang menyebut ACT tengah limbung lantaran berbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditengarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Kantong Bogor Dana Umat, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Demikian narasi tertulis dalam sampul majalah Tempo tersebut. Mengutip isi laporan Tempo itu, disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi ACT Cepat Tanggap terlihat jomplang, bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di lembaga filantropi lain. Contohnya saja, gaji tertinggi di lembaga filantropi Indonesia yakni Dompet Duafa, misalnya sebesar 40 juta rupiah. Yang lain di bawah 30 juta rupiah, ungkap Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Bambang Suherman. Dilansir dari Terkini ID, gaji petinggi di lembaga filantropi lainnya yakni Rumah Zakat lebih kecil dibanding ACT dan Dompet Duafa. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta rupiah, ujar Direktur Pemasaran Rumah Zakat, Irfan. Masih berdasarkan laporan Tempo, donasi yang dihimpun ACT pada 2020 setidaknya mencapai 462 miliar rupiah. Sedangkan Dompet Duafa dan Rumah Zakat masing-masing menghimpun dana donatur 375 miliar rupiah dan 224 miliar rupiah pada 2020. Selain menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu, salah satunya berasal dari PT Hidro Perdana Ratelindo. Seperti diketahui, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjadi perbincangan di warganet di jagat media sosial sejak Senin 4 Juli 2022. Itu setelah majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT. Digambarkan dari laporan itu, para petinggi ACT khususnya mantan Presiden ACT Ahyudin bermewah-mewahan dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Dalam laporannya juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT.
Aturan tersebut melarang membagikan kekayaan yayasan yang berlaku bagi pengurus atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Polri merespon dugaan tindak pidana ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu, ucap Dedi. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan PPATK sudah menganalisis adanya dugaan penyelewengan dana di ACT. Dedi menyebutkan transaksi yang dilakukan ACT sudah lama diproses untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ivan mengatakan ada 2 indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Pertama, terkait transaksi untuk kepentingan pribadi. Kedua, transaksi untuk aktivitas terlarang. Hasil penelusuran PPATK, kata Ivan, sudah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasmen Khusus Anti Teror 88 Polri. Manajemen ACT akhirnya buka suara. Mereka menggelar konferensi pers di kantor pusat ACT Menara 165 di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal pertama yang disampaikan manajemen adalah permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh warga dan para donatur. Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini, kata Ibnu Hajar, yang kini menjabat Presiden ACT menggantikan Ahyuddin sejak 11 Januari 2022. Ibnu Hajar bicara panjang lebar terkait laporan yang dipublikasikan Tempo. Dia tak secara tegas membantah tetapi juga tidak membenarkan. Kata Ibnu, laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian berisi isu yang dia sendiri tidak tahu bersumber dari mana. Tapi Ibnu tidak membantah terkait gaji ratusan juta rupiah yang pernah didapat petinggi ACT beserta mobil mewah untuk fasilitas operasional. Namun pada intinya, Ibnu menyebut laporan tingkah pola para petinggi ACT yang hidup mewah dengan uang donasi itu sudah mengalami perbaikan sejak dia menjabat sebagai pimpinan tertinggi. Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar, ucap dia. Selain itu, Ibnu juga memastikan laporan keuangan lembaga filantropi yang dia pimpin sudah menjalani audit dan mendapat opini tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian. ACT juga memiliki predikat WTP termasuk dalam opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik atau KAP dari Kementerian Keuangan, kata dia. Dia juga menjabarkan pencapaian ACT di tahun 2020 yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar 519 miliar rupiah. Dari uang tersebut, ACT menyalurkan lewat 281.000 program aksi kemanusiaan yang diklaim berhasil dimanfaatkan untuk 8,5 juta orang. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT, pungkas Ibnu.